Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Surat Al-Muddathir, surat ke-74, ayat 1 sampai ayat 4. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir kembali di Masjid Al-Ikhlas. Saya masih teringat ada kunci yang perlu kita ingat-ingat adalah I. Apakah itu? I yang pertama, kita harus memiliki iman yang kokoh. I yang kedua adalah ilmu yang nafi'. Kemudian A adalah amal yang solih yang tardohu. I adalah ikhlas. Dan berikutnya I adalah istiqomah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini yang diadakan oleh keluarga besar Masjid Al-Ikhlas dari awal sampai akhir, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ramadan panjenengan beriman takwa, pada saat bulan Ramadan juga beriman takwa, dan setelah Ramadan nanti panjenengan juga harus senantiasa beriman dan takwa. Itulah yang dinamakan hidup husnul. Bisa dilihat nanti dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai 200. Apabila orang itu hidupnya husnul, hidupnya baik, manut sama Allah dan Rasulnya, fa insya Allah nanti wafatnya dalam keadaan husnul
khotimah. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup minal jinnati wan nas. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki mulia dan maqam mahmudah serta panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin ya robbal alamin. Juga doa-doa yang terbaik kita untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat, para pendiri Masjid Al-Ikhlas ini, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Doa-doa kita, Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya robbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan surat Al-Hasr ayatnya 10 sampai 24. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah ayat keempat dari surat Al-Muddatsir tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, supaya membersihkan pakaian. Makna membersihkan pakaian menurut ahli tafsir: 1. Membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran, karena bersuci dengan maksud beribadah hukumnya wajib, dan selain beribadah hukumnya sunnah. Membersihkan di sini juga termasuk cara memperolehnya, yaitu pakaian yang digunakan harus diperoleh dengan cara yang halal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, marilah kita senantiasa berhati-hati di dalam bekerja. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bekerja dengan pekerjaan yang terbaik. Bisa sampean buka nanti dalam surat 9 ayat 105. Jadi orang-orang yang beriman takwa itu kerja kinerjanya itu adalah pekerjaan yang terbaik. Karena dilakukan dengan terbaik, maka hasilnya juga akan baik, halalan thayyibah. Jadi apapun kita ini, maka hasil dari kerja kita adalah halal. Apabila halal dan thayyib yang kita raih, maka diri kita bahagia, istri kita bahagia, anak cucu kita yang kita besarkan, yang kita sekolahkan, yang kita didik, yang kita bantu untuk kehidupan rumah tangganya nanti, fa insyaallah karena halal maka akan mendatangkan barokah. Amin ya robbal alamin. Apa itu barokah? Barokah adalah tambahnya kebaikan demi kebaikan. Keluarganya baik, teman-temannya baik, bahkan sampai nanti warga bumi ini menjadi baik karena kinerjanya baik, halalan thayyibah. Mudah-mudahan para jamaah Al-Ikhlas semuanya bisa bekerja dengan pekerjaan yang terbaik, yaitu beramal dengan ikhlas. Amin ya robbal alamin. Ketika Ibnu Abbas ditanya tentang maksud ayat ini, beliau menjawab bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut berarti larangan memakai pakaian untuk perbuatan dosa dan penipuan. Jadi mensucikan pakaian adalah
membersihkannya dari najis dan kotoran. Jadi sekali lagi, mari kita berbusana yang terbaik. Dan di dalam Al-Quran tentang busana pakaian yang terbaik itu adalah pakaian takwa, ya. Jadi pakaian yang kita pakai istilahnya busana muslim dan muslimah, karena itu adalah karakter daripada umat Islam. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pakaian-pakaian kita, umat Islam ini menjadi umat yang punya jati diri. Jadi dapat dideteksi, oh ini loh, kami ini adalah muslimin muslimat. Jadi punya jati diri yang baik. Pengertian yang lebih luas lagi, yakni membersihkan tempat tinggal dan lingkungan hidup dari segala bentuk kotoran, sampah dan lain-lain. Sebab dalam pakaian tubuh dan lingkungan yang kotor banyak terdapat dosa. Sebaliknya, dengan membersihkan badan, tempat tinggal dan lainnya, berarti berusaha menjauhkan diri dari dosa. Demikianlah para ulama Syafi'iyah wajibkan membersihkan pakaian dari najis bagi orang yang hendak sholat. Begitulah Islam mengharuskan para pengikutnya untuk selalu hidup bersih, karena kebersihan jasmani mengangkat manusia kepada akhlak yang mulia. Loh Pak, jadi kalau kita naikkan lagi Pak, yang namanya kebersihan tadi harus menyangkut kebersihan dohir dan batin. Makanya tadi kita minta ya Pak, supaya kita tetap dalam Islam, kita tetap dalam iman, dan kita harus minta sama Gusti Allah agar husnul khotimah, dan kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari kafirin, dolimin, fasikin, musyrikin, munafikin, KD, FMM. Nah, itu adalah MM, adalah musuh-musuh umat Islam. Oleh karena itu, doakan umat-umat yang masih hatinya mati, dan doakan umat-umat yang hatinya masih sakit agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian kedua ini bersifat kiasan atau majazi, dan memang dalam bahasa Arab kadang-kadang menyindir orang tidak menepati janji dengan memakai perkataan dia suka mengotori baju pakaiannya. Sedangkan kalau orang suka menepati janji selalu dipuji dengan ucapan dia suka membersihkan baju atau pakaiannya. Nah, jadi maknanya pakaian itu sangat dalam. Pakaian dohir ya pakaian yang kita pakai ini, dan kita ternyata juga punya pakaian batin yang namanya iman dan takwa. Terakhir, secara singkat ayat ini memerintahkan agar membersihkan diri pakaian dan lingkungan dari segala najis, kotoran, sampah dan lain-lain. Di samping itu juga berarti perintah memelihara kesucian dan kehormatan pribadi dari segala perangai yang tercela. Makanya kita selalu Pak berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga besar Masjid Al-Ikhlas senantiasa digolongkan Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.